Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kita mulai belajar dengan membaca Al-Fatihah dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat, berkah dunia akhirat, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Ala haziniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafuna sholih ila hadrat habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila Ki Haji Slamet Baharudin bin Suryadi, kedua orang tua kita, guru-guru kita, pengarang kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah Ustaz Umar Abdul Jabbar, wa jami'il anbiya wal malaikah was sholihin wal auliya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kitab kita itu yang kita pelajari adalah kitab Al-Mabadi'u Al-Fiqhiyah, atau simpelnya bisa disebut dengan Mabadi' Fikih. Mabadi' Fikih. Yang nulisnya adalah Ustadz Umar Abdul Jabbar. Ustadz Umar Abdul Jabbar. Kitab ini kalian menggunakan juz yang ketiga, Al-Juz'us Salis, juz yang ketiga. Ada 4 juz, ada juz pertama, juz kedua, juz ketiga, juz keempat. Oke. Kita mulai belajar. Kalian buka kitabnya, saya akan membacakan artinya, kalian tulis artinya per kata. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Usulul Islami. Usulu, dasar-dasar Islam. Usulu, dasar-dasar Al-Islami, Islam. Al-Islamu, Islam. Islam huwa, adalah al-inqiyadu, kepatuhan. Saya ulang. Lima, kepada ajaran. Kepada ajaran. Ja'a yang datang. Bihi, dengan membawa ajaran itu. Kamu ngartinya disingkat saja seperti tulisan WA. Dengan membawa ajaran itu. An-Nabiyyu, siapa nabi? Sholla, semoga memberkahi. Allah alaihi, atas nabi. Wa alihi, dan keluarga nabi. Wa sallama, dan memberi keselamatan. Bittibai, dengan mengikuti. Al-awamiri,
perintah-perintah, wajtinabi, dan menjauhi, an-nawahi, larangan-larangan. Jadi Islam adalah kepatuhan kepada ajaran yang datang dengan membawa ajaran itu siapa nabi. Semoga memberkahi siapa nabi, semoga memberkahi Allah alaihi atas nabi wa ali dan keluarga nabi, dan memberi keselamatan. Bittiba'il awamiri, dengan mengikuti perintah, wajtinabi nawahi, dan menjauhi larangannya. Tadi di sini saya mengartikan lima jaa, mana? Sini, ini. Nah, jaa. Tepatnya di jaa nabiyu. Telah datang bihi, dengan membawa ajaran itu, an-nabi, siapa nabi. Maksud dari bahasa siapa adalah subjek. Siapa itu maksudnya adalah, ini adalah maksudnya subjek. Atau pelaku. Kenapa saya menggunakan simbol bahasa siapa? Karena dalam bahasa Arab beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, susunan kalimat itu diawali dengan subjek, predikat, objek, keterangan. Tapi kalau bahasa Arab itu predikat dulu, kata kerja dulu, subjek, baru objek. Terkadang juga predikat, objek, baru subjek. Bahasa Arab gitu. Jadi untuk mengetahui ada siapa pelakunya, menggunakan bahasa siapa. Jadi kalau diterjemahkan ini, dimulai dari awal, adalah kepatuhan kepada ajaran yang nabi, dulu disebut nabi, jaa, datang, baru bihi, dengan membawa ajaran itu. Supaya apa membawa ajaran itu? Bittiba'il awamiri wajtinabin nawahi, mengikuti perintah-perintah dengan kepatuhan itu. Bagaimana bentuk dari kepatuhan itu? Bittiba'il awamiri, dengan mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Bahasa sempurna dalam bahasa Indonesia Islam adalah agama yang Nabi datang membawa ajaran itu atau membawa agama itu. Islam adalah kepatuhan kepada ajaran yang Nabi membawa ajaran itu. Nabi datang dengan membawa ajaran itu. Kepatuhan itu dengan mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangan. Disimpulkan lagi, Islam adalah kepatuhan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi dengan mengikuti perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Gitu. Sekarang usulul Islami, dasar-dasar Islam. Usulu, dasar-dasar al-Islami, Islam. Arba'atun, 4. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Wal haditsu, dan hadis. Wal ijma'u, dan ijma'. Wal qiyasu, dan qiyas. Jadi dasar-dasar Islam 4: Al-Quran, hadis, ijma', qiyas.
Apa itu Al-Quran? Al-Quranu Al-Quran huwa adalah kitabullahi, kitab Allah, al-munazzal, yang diturunkan, ala atas, sayyidina, junjungan kita, Muhammadin, Muhammad, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu diartikan lagi ya, tadi di atas sudah. Itu kan setiap nama Nabi disebutkan maka disunahkan untuk memberi salawat, mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Li islahin nasi, untuk mereformasi manusia. Reformasi itu artinya memperbaiki manusia. Li islahin nasi, untuk mereformasi manusia. Fi dinihim, pada agama mereka. Wa dunyahum, dan dunia mereka. Wa akhiratihim, dan akhirat mereka. Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereformasi manusia pada agama mereka dan dunia mereka dan akhirat mereka. Al-haditsu, sekarang hadis. Apa sih itu hadis? Huwa adalah aqwalu, sabda-sabda nabiyyi, an-nabiyyi, nabi, sabda-sabda nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada bawah katanya. Wa a'maluhu, dan perbuatan-perbuatan nabi, allati, yang bayanat, menjelaskan, ahkamal islami, hukum-hukum Islam. Ada kan salah dia bilang bawah ya. Wa arsyadatin nasi, wa arsyadat, dan mencerdaskan manusia. Wa arsyadat, mencerdaskan an-nasa, Apa cari dia tadi ini? manusia, ilaiha, tentang hukum-hukum Islam. Jadi hadis adalah sabda-sabda Nabi SAW dan perbuatan-perbuatan Nabi yang menjelaskan hukum-hukum Islam dan mencerdaskan manusia tentang hukum Islam. Akhirnya pas berjalan juga dia minum persiap. Senjata dia sudah minum. Hah? Masih ada paru-paru. Membuat itu mana kan? Itu kan bisa jadi itu. Masuk. Sekarang al-ijma. Ijma adalah al-ijma
huwa adalah ittifaqu mujtahidi, ittifaqu kesepakatan mujtahidi para ahli al ummati umat ba'da nabiha setelah nabi umat, ba'da setelah nabiha nabi umat Muhammadin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi asrin pada satu masa, minal aqsari dari masa-masa, ala amrin atas urusan, atas perkara, ala amrin atas perkara, kana yang ada, al-qiyasu, nanti dulu, ijma adalah kesepakatan para ahli umat. Kesepakatan para ahli itu maksudnya di dalam umat itu ada ahli. Ahli itu ada ahli tafsir gitu. Tafsir artinya ahli yang dalam memahami Al-Qur'an. Ada ahli hadis. Itu yang ahli paham selak-beluk tentang hadis, siapa yang meriwayatkan gitu, sebab adanya hadis itu keluar, sebab hadis itu muncul gitu. Kemudian ada ahli fikih. Itu tentang hukum-hukum Islam, tentang ibadah, tentang muamalah, hubungan antara manusia, hubungan kepada mau diapain? Sebentar. Maaf tadi ada sedikit sponsor. Jadi mujtahidi itu maksudnya adalah orang yang sudah ahli, orang yang sudah paham gitu. Umat itu ya umat Islam. Jadi di kalangan umat Islam ada yang ahli. Jadi orang yang melakukan kesepakatan itu adalah orang yang benar-benar ahli. Ya seperti manusia dalam dunia, dalam pelajaran umum, ilmu umum, ada ahli dokter, ada ahli kedokteran gitu. Masalah obat-obatan, dokter lah yang paham memutuskan tentang obat. Dan mungkin ahli perbengkelan yang memutuskan obat kan gitu. Orang yang benar-benar paham. Itu ijma, kesepakatan ulama. Kesepakatan para ahli tentang hukum. Sekarang Qiyas adalah huwa tatbiqu amrin. Huwa adalah tatbiqu penyesuaian amrin perkara lam yujad yang tidak ditemukan, lahu bagi perkara itu dalilun, apa dalil? Tidak ditemukan dalil. Dalilun dalil.
Jadi adalah penyesuaian perkara yang tidak ditemukan bagi perkara itu dalil, tidak ditemukan dalil. Ala nazirihi, ala atas, nazirihi yang sesuai dengan perkara itu, yang sesuai dengan perkara itu. Lishtirakihima, karena sama keduanya, karena sama keduanya. Fi pada illati, alasan al-hukmi, hukum, pada alasan hukum. Jadi qiyas adalah penyesuaian satu perkara, penyesuaian perkara yang tidak ditemukan bagi perkara itu dalil, penyesuaian perkara yang tidak ada dalilnya atas perkara yang sama dengannya, yang disebut dengan ala naziri itu perkara yang sama, yang serupa dengan yang perkara ini, cuman perkara yang ini itu ada dalil. Nah, dilihat dari mananya untuk menyamakan dua perkara ini, dilihat dari alasan hukum itu. Jadi lishtiraki ma fi illatil hukmi, karena sama keduanya pada alasan hukum. Misal zaman sekarang itu ada narkoba, ada narkoba. Narkoba ini berbahaya bagi manusia, ada efek memabukkan, membuat orang hilang kesadaran diri. Nah, ini ada nggak dalam Al-Quran tentang ini? Nggak ada. Narkoba itu haram, nggak ada dalam Quran. Cuman ada satu larangan yang serupa dengan ini dalam Quran, yaitu tentang khamar. Dalam Quran itu khamar itu diharamkan. Khamar itu adalah minuman tradisi orang Arab yang memabukkan. Nah, ini ada dalam Al-Quran. Yang ini ada dalam Al-Quran. Sehingga ulama menyesuaikan hukum narkoba ini ulama menyesuaikan hukum narkoba ini dengan khamar, karena ada sama-sama alasannya sama-sama memabukkan gitu. Nah, menyamakan ini disebut dengan qiyas. Paham ya? Cukup sampai di situ dulu. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.